Indonesia adalah negara tropis yang memiliki dua musim yang selalu berganti setiap setengah tahun. Pada bulan Oktober hingga bulan Maret adalah musim hujan, sedangkan musim panas dimulai pada bulan September hingga bulan April. Ini dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan Australia, juga letak astronomis Indonesia yang terletak tepatnya pada 25 derajat lintang utara dan 25 derajat lintang selatan, yaitu terletak tepat di bawah garis khatulistiwa. Tapi sekarang iklim di Indonesia sudah banyak berubah. Seharusnya Oktober yang sudah menjadi awal mulai musim hujan, sekarang malam Oktober dipenuhi dengan kekeringan. Berdasarkan data hasil kajian tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), telah terjadi perubahan klimatologis di Indonesia dalam kurun waktu 19 tahun, yaitu dimulai pada tahun 2001 hingga 2019. Erma menuturkan dari hasil penelitian tim di BRIN menunjukkan adanya perubahan temperatur signifikan di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan pada kurun 2021 hingga 2050 terhadap tahun 1991 hingga tahun 2020. Kekurangan air bersih, kebakaran hutan, lahan pertanian yang meluas, kulit gatal hingga kulit kering-kering akibat perubahan cuaca yang sangat signifikan ini. Ini semua dampak global warming. Mari kita lihat data perubahan iklim kita karena global warming. Lalu apa penyebabnya? Sebelum kita masuk ke penyebabnya, mari kita tanya dulu kepada beberapa narasumber kita. Halo semua, jadi kami dari kelas 10, saya Sela dan di belakang kamera ada Nolin. Hai. Nah, jadi today we are here with a beloved teacher. Mungkin Pak Edi bisa introduksi diri. Nama saya Edi Ginting, guru agama SD dan SMP. Oke, so Pak Edi, we have a few questions ya. Jadi mungkin yang pertama, these days kira-kira like beberapa hari ini Bapak merasa kayak cuacanya ada yang beda nggak? Mungkin lebih panas atau gimana? Ya, ada dua bulan terakhir ini sangat panas karena nggak ada hujan juga ya. Tuh. Oke. Selamat sore Bu, perkenalkan saya Jonathan dan kawan saya Vivin. Hari ini kami mewawancarai Ibu tentang perubahan cuaca nih Bu. Nah, sebelumnya, pakai Ibu boleh tolong berkenalan dulu depan kamera Ibu. Selamat sore, nama saya Ciendrawati. Saya bekerja di PK sudah 20 tahun. Ibu, ini kan Ibu sudah bekerja sampai 20 tahun. Ibu pernah nggak sih dari sini kayak selama Ibu kayak dekat kerja kayak cuacanya itu sering beda gitu kan? Beda cuacanya dengan biasanya Bu? Iya, 2 tahun belakang ini sih ya jarang ada hujan ya. Iya. Jadi sih beda banget memang, panas banget. Pak, menurut Bapak, sekarang ini seberapa sering hujan ya Pak? Belum pernah, malah belum ada hujan. Tapi terakhir kemarin itu ada hujan, tapi nggak banyak ya, hanya sekitar beberapa tempat saja. Cuma gerimis doang kan Pak? Iya, begitu. Kalau menurut Bapak, cuaca kan musimnya lagi begini nih Pak, ada dampaknya ke Bapak nggak Pak? Kayak lebih sakit gitu? Dampaknya karena lebih panas kita ya bisa jadi banyak keringat. Nah, keringat bisa jadi bisa masuk angin, ya pegel-pegel gitu. Bapak kenal nggak Pak sama istilah global warming, pemanasan global? Pernah dengar. Menurut Bapak ada lagi nggak sih masalah lain yang bikin jadi musim kita itu berubah? Yang paling mungkin umum itu adalah melelehnya es di kutub utara yang juga mempengaruhi kemungkinan bahaya banjir besar. Menurut Ibu nih, sekarang seberapa sering sih hujan? Bahkan bisa dikatakan jarang ya, sering lagi jarang malah. Kemarin juga, baru belakang ini Pak Mustolin bangun kayaknya besar baru kemarin aja sih bahkan. Kira-kira menurut Ibu kenapa bisa tinggi soal? Banyak sih faktor yang mungkin perubahan cuaca, panasnya bumi gitu ya bisa jadi. Ibu kenal dengan istilah global warming atau pemanasan global? Iya. Oke, jadi sekarang kami sama Bapak apa ya? Boleh introduksi diri? Iya, dengan Pak Sigit dari laboratorium. Saya Mbak Yandi, cleaning service di sini. Nama saya Rida Juwita, saya guru SD kelas 4. Oke, jadi kita ada beberapa pertanyaan ini Pak. Jadi yang pertama mungkin kira-kira beberapa hari ini nih, Bapak merasa cuacanya ada yang beda nggak ya? Mungkin lebih panas gitu?
Oh iya, bukan cuma beberapa hari ini, beberapa bulan ya, 2 atau 3 bulan ini cuacanya sangat panas dan belum ada hujan. Iya sih, bener sih Pak. Apakah Ibu berasa kayak cuacanya kayak semakin panas gitu? Makin panas banget. Kemarin sempat hujan ya sebentar doang. Iya. Tambah panas iya, perubahan cuaca juga iya karena 2 minggu lalu udah mulai hujan ya, jadi kemungkinan besar pancaroba. Apakah Ibu pernah dengar istilah global warming? Pernah? Pernah dengar? Pernah. Nggak pernah nonton berita. Menurut Ibu itu global warming itu apa, Bu? Pemanasan katanya kan, pemanasan global, efek dari rumah kaca atau pemakaian energi yang terlalu berlebihan sehingga bumi kita ini menjadi kena dampak dari itu. Kira-kira apa yang menyebabkannya ya? Kurang tahu, mungkin ya emang keadaan cuacanya yang lagi begini jadi panasnya. Global warming atau pemanasan global. Panasnya di mana-mana ya, bukan cuma di Indonesia saja, tapi di luar negeri juga terjadi hal yang sama seperti di Indonesia. Peningkatan temperatur ya berarti ya, peningkatan suhu. Jadi pada awalnya ketika kita mendengar perubahan musim, tentunya kita akan berpikir bahwa itu hanya sekedar fenomena bergantinya musim pada suatu daerah. Tetapi pada global warming, hal itu sebenarnya bernuansa beda karena perubahan musim di sini itu lebih merujuk kepada perubahan musim di satu musimnya sendiri daripada antara dari satu musim ke musim lainnya. Contoh perubahan tersebut ada perubahan pola presipitasi, perubahan suhu di satu daerah. Kemudian ada juga perubahan periode waktu di mana suatu musim akan datang ke suatu daerah dan lain sebagainya. Nah, salah satu faktor penyebab perubahan musim itu ada emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca lebih spesifiknya di sini itu adalah karbon dioksida. Karbon dioksida itu dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Dan hal tersebut pun menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap jumlah emisi gas rumah kaca atau karbon dioksida di atmosfer bumi. Tetapi apa hubungan karbon dioksida tadi dengan perubahan musim dan cuaca? Jadi karbon dioksida adalah suatu gas yang dapat menyerap dan menyimpan gelombang panas dari matahari. Jadi tentu saja hal tersebut akan menyebabkan suhu di sekitarnya untuk makin panas. Jadi bayangkan saja, jika di bumi jumlah karbon dioksida makin tinggi, makin banyak, ya tentu saja suhu di seluruh bumi akan makin panas dong. Begitu perubahan musim dan cuaca dapat terjadi. Beberapa penyebab lainnya yaitu adanya meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini terjadi akibat pembakaran hasil minyak bumi. Pembakaran hasil minyak bumi ini terjadi karena adanya pemanasan yang harusnya dipantulkan namun tidak dipantulkan. Kedua, ada polusi udara. Polusi udara ini disebabkan oleh kendaraan-kendaraan berasap. Kendaraan-kendaraan berasap ini menghasilkan karbon dioksida sehingga menghasilkan pemanasan global. Ketiga adalah penggundulan hutan. Penggundulan hutan ini berarti sama saja mengurangi oksigen dan menambah lebih banyak karbon dioksida yang mengakibatkan adanya pemanasan global. Nah, pertama itu adalah dengan melakukan 3R. Nah, apa sih 3R itu? Nah, 3R adalah kesingkatan dari reduce, reuse, dan recycle. Nah, apa sih ini? Nah, yang pertama-tama itu adalah reduce. Nah, kita bisa mengurangi penggunaan plastik yang ada di sekitar kita. Kedua adalah reuse. Reuse adalah menggunakan ulang barang-barang yang bisa kita gunakan ulang. Jadi tidak semua barang kita bisa gunakan ulang. Nah, yang terakhir adalah recycle. Nah, recycle ini adalah mendaur ulang barang-barang yang menjadi sampah di sekitar kita. Nah, banyak sekali sampah di sekitar kita bukan. Nah, jadi sampah di sekitar kita ini kita bisa mendaur ulang lagi supaya menjadi barang yang lebih bermanfaat. Nah, dengan cara ini kita bisa mengurangi sampah yang ada di Indonesia. Nah, jadi salah satu solusi terbaik lainnya adalah untuk menggunakan energi yang bersih atau green energy, renewable energy. Hal tersebut adalah salah satu alternatif terbaik untuk berhenti atau mengurangi penggunaan bahan bakar fosil atau fossil fuel. Nah, kita dapat menggunakan energi hijau atau green energy seperti tenaga surya, angin,
gelombang, pasang surut, dan juga energi geothermal atau tenaga panas bumi. Nah, saat ini juga sudah banyak yang ingin mengembang teknologi, dan teknologi sekarang juga sudah semakin canggih. Salah satunya adalah mobil listrik.